Hai guys, welcome back again di Olds Update. Olds Update malam ini kita akan bahas sedikit kondisi daripada Ethereum. Jadi kita bakal discuss dari sisi price actionnya. Gak banyak yang sebenarnya diupdate untuk sisi the merge. Mungkin nanti saya akan research lebih deep lagi. Barangkali ada update yang menarik untuk kondisi daripada Ethereum pasca the merge. But at least di update video kali ini kita akan bahas untuk segi price actionnya. Gimana kita ngelihat ada sebuah opportunity yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dari pergerakan Ethereum. But let's say pergerakan ini mungkin bisa cocok atau tidak untuk teman-teman sekalian. Tentu saja kembali ke analisis masing-masing. Yang paling penting di sini saya sampaikan opini saya, dan please before kita proceed, make sure to do your own research ya sebelum menentukan apakah kalian akan memanfaatkan informasi yang saya share atau tidak. Alright, so first of all saya start dari Ethereum di time frame daily seperti umumnya. Jadi kita review dulu posisi pergerakan secara keseluruhan pada Ethereum. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, the bigger picture, ada beberapa senario yang saya sebelumnya sempat plot, tapi yang saat ini saya sedang gunakan adalah yang ini, karena posisi kita bisa dikatakan bahwa Ethereum itu berada di sebuah descending channel, yang mana ini bisa dikatakan cukup besar descending channelnya. Dan kalau misalnya kita tarik sedikit di time frame weekly, well kalian bisa lihat ya, posisi Ethereum saat ini itu sebetulnya berada di dekat dengan area yang bisa dibilang atau dikatakan cukup krusial juga ya. Lebih kurangnya sebenarnya mirip dengan Bitcoin. Kita sebelumnya sempat turun lebih deep, turun lebih signifikan, but then kita recovery dengan begitu cepat sehingga sekarang itu posisi harga bertahan di atas support level tersebut. Dan kalau kita ngelihat dari jarak dekat, sebenarnya closing pekan ini itu menjadi closing penentu. Karena minggu lalu kita ngelihat Ethereum tuh lebih kurang membentuk semacam spinning tops. Dan untuk spinning top sendiri itu sering banget digadang-gadang sebagai patterns reversal ya, spinning tops candlestick pattern. Kalian tinggal search aja. Ini sebenarnya lebih ke arah untuk reversal. Jadi ketika si spinning top itu ditemukan di bagian bawah dari sebuah tren, itu berpotensi menjadi reversal. Begitupun pada saat dia di atas sebuah tren ya. Nah, ini sebenarnya untuk dari sisi warna sebenarnya doesn't matter ya. Warnanya bisa merah, bisa hijau. Yang pasti dari keseluruhan pergerakan ini itu menunjukkan bahwa kondisi market itu bisa dibilang indecisive. Dalam artian mereka bingung, kayak ini mau diterusin turunnya atau mau mulai diangkat gitu loh. Sehingga pada saat candle tersebut terbentuk, istilahnya kita bisa katakan bahwa di dalam candle itu ada pertarungan between buyers dan sellers dengan kuantitas yang lumayan. Akan tetapi perlu diingat kenapa bisa dikatakan reversal, karena sebelumnya ada selling pressure yang sangat besar, dan somehow setelah terbentuk candle itu berarti menunjukkan di level tersebut itu selling pressure-nya berhenti. Ya, bisa dibilang kayak selling pressure-nya udah mulai nggak terlalu kuat, sehingga ada buyers yang mampu mempertahankan harganya. Dalam artian mungkin ya bisa jadi demand-nya di sini menumpuk ya, cukup banyak. Jadi istilahnya siapapun yang jual itu ada yang tampung, dia beli di harga tersebut. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kenapa spinning tops dikatakan sebagai sebuah kondisi candlestick potential reversal. Alright, nah kalau kita lihat dari sisi time frame daily, seperti yang tadi kita sudah note, sebetulnya kita secara keseluruhan bergerak di dalam sebuah descending channel, but let's say Ethereum bertahan di atas range price ini kisaran $1.306 untuk sepekan ini, maka sebenarnya ini merupakan kondisi yang bisa dikatakan cukup positif untuk pergerakan daripada Ethereum. Dan saya pun di sini sebenarnya punya wave count untuk Ethereum, dimana kalau kita pribadi ngelihatnya di sini tuh adalah possible wave 1, dan akhirnya kita turun koreksi ya. Ini pasca the merge, lebih kurangnya kisaran pertengahan September kemarin ya, pasca the merge, and then kita lihat marketnya turun dan possible untuk menemukan bisa dibilang area support yang cukup major di level tersebut. Reasonnya adalah karena di level ini kita melihat ada sebuah reversal candlestick pattern terbentuk, yaitu bullish engulfing pattern ya. Dan setelah candle tersebut terbentuk, next day-nya kita ngelihat memang sempat tertekan lagi, but then kita ngelihat dia reverse cukup oke gitu loh. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya kan saya sempat nge-leave sebuah ini kayak kita bilang ada sebuah, sebenarnya kita punya trade plan ya. Kita punya trade plan yang baru banget kemarin sempat kita discuss melalui advance group.
Jadi waktu kita melakukan live session atau live analysis, kita kemarin sempat ngeplot situasi ini dan kita ngelihat sebenarnya kalau misalnya close candle hari ini itu seperti kondisi terakhir membentuk bullish engulfing juga, which is itu menawarkan sebuah opportunity untuk entry long pada si Ethereum. But ini sudah saya share kemarin pada saat live session, yang artinya tentu saja kalau misalkan untuk kondisi saat sekarang ini ya sudah berlangsung lebih kurangnya, bahkan kita sudah melakukan antisipasi dan mempertimbangkan untuk melakukan penggeseran stop loss ya. Ini kalau buat saya pribadi sih, saya pribadi slide stop loss saya ke break even. Kenapa saya lakukan hal tersebut? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi time frame hourly yang sebetulnya tampak tuh lebih kurang seperti ini teman-teman. Kita ngelihat terakhir itu seperti sebuah mega huge ya head and shoulders, bahkan ini shouldersnya banyak banget ya, kayak ada naiknya, ada turunnya. And then basically kita breakdown dari neckline atau dari trend line yang cukup powerful ini. And then setelah kita breakdown sampai dengan kondisi terakhir, itu kita melihat sebetulnya sentimennya cenderung negatif ya. Yang terlihat adalah dia breakdown and then retest and then turun lagi and then dia break lagi ya pada lowest price di sini. Dia break kembali, kemudian langsung rebound beberapa saat kemudian ya. Ini kalau pada time frame 4 jam berarti mungkin butuh waktu lebih kurang 1 harian. Dia rebound di sini. And then semenjak itu kita hanya sideways saja. Nah, lalu pada sideways-nya ini sebetulnya kalian bisa tambahkan juga ada possibility terbentuk sebuah inverse head and shoulders ya, dimana kita baru aja break dari neckline-nya. Dan setelah break dari neckline, kita tertahan pada kisaran range price area resistance pada pergerakan sebelumnya, dan itu di kisaran 1380 sampai 1400 atau angka psikologis. Jadi kalau dilihat dari situasi saat ini, ini kembali lagi ke masing-masing punya strategi dan trading plan. Mungkin ada yang ngerasa profitnya udah cukup lumayan, mungkin dia mau considering taking profit sebagian dulu, kemudian nanti pada saat dia pullback baru mempertimbangkan mungkin bisa re-entry lagi on retest. Dan kalau saya personally ya melakukan transaksi ya pada pergerakan si Ethereum saat ini, ini kembali lagi teman-teman, optional. Before kalian decide, kalian tentu saja harus melakukan research sendiri, harus set juga risk manajemennya, harus cocok untuk kalian punya account, masing-masing account, money managementnya juga harus diatur, jangan sampai dalam sekali kerugian tuh bikin account kalian tuh bisa habis sampai 25-30% gitu ya. Itu harus di set dari awal. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa ini kayaknya cukup oke, ya itu kembali ke masing-masing. Nah, melanjutkan skenario yang tadi saya sempat bahas sama teman-teman. Sebenarnya yang saya pertimbangkan adalah ada possibility di mana kita ngelihat ini itu bisa berubah menjadi sebuah channel, which is kayak gini guys ya. Jadi kalau misalkan oke lah, let's say dia sudah breakout, tapi kita masih punya channel di bagian bawah, untuk di bagian atas pun sama ya, kita punya channel juga, which is kalau misalnya dilihat skenario-nya seperti itu, ada possibility setelah kita sempat tersqueeze, akhirnya kita breakout dan akhirnya dia pullback untuk nge-retest, either itu terhadap trend line pada neckline-nya si inverse head and shoulders, which is di kisaran area ini mungkin kita baru akan tertahan, or best case scenario kita turun sejauh-jauhnya cuman sampai level yang terakhir dia berhasil break, which is kalau dia breaknya di sini, maka di level ini juga akan menjadi area supportnya kita ya. Jadi dia turun mungkin untuk ngetes kisaran level ini dan mengkonfirmasikan sebuah possibility higher low, baru kemudian dia either dia naik lagi or dia masih akan tersideways di dalam range atau di dalam channel ini. Oke. Nah, dengan saya nge-slide stop loss saya ke break even, secara nggak langsung transaksi saya bisa dikatakan sudah tidak ada resiko. Kembali lagi, pertimbangan saya adalah waktu saya pertama kali trade itu mempertimbangkan stop loss di bawah area ini, karena memang kita lihat ini adalah major support untuk Ethereum. Jadi kalau misalnya ada reversal atau ada rebound dari level tersebut, ya possible aja untuk ngebawa Ethereum maybe naik, nggak harus sampai ke atas banget, minimal 1500 atau 1450 itu bisa tercapai. Yang kita lihat seperti itu, baru kemudian mempertimbangkan skenario terburuknya, bagaimana jika naiknya ini hanya sekedar untuk retest saja. Dalam artian kita di sini punya trend line, maybe dia naik setelah turunnya waktu kemarin itu kan, ya kita udah dapetin sekali retest ya pada pergerakan di sini. But let's say
worst case scenario kalau misalnya dia naik cuman sampai ke sini kemudian dia ke reject lagi. Nah, tetap itu dapat $1.495, mungkin extend sedikit sampai 1.500, which is sebetulnya menurut saya merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan lah setup pada Ethereum ini. Nah, worst case scenario, kita akan reject dari order blocknya, kemudian yang terjadi kita breakdown sampai menembus level $1.200. Oke? Dan tentu saja itu yang bukan diharapkan. Tapi dengan pertimbangan kita sudah punya stop loss di area break even, tentu saja transaksi ini jadi tidak ada resiko lagi, kita sudah secure, dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin mempertimbangkan mau entry di nextnya, ya pertimbangkan pada saat proses pullbacknya. Coba dilihat pullbacknya apakah cenderung korektif atau pullbacknya agresif dan cepat banget. Jangan pasang jaring. Kalau bisa, lihat bagaimana progres penurunannya. Kalau misalnya penurunannya cenderung santai, relax, kemudian korektif, mungkin sambil membentuk sebuah pattern, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya agresif, pertimbangkan ya, karena takutnya kalian malah jadi kena bagian resikonya. Itu yang berbahaya. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update pada Ethereum kali ini. Kita bahas dari sisi price action. Maybe nanti saya research untuk the merge-nya juga, kita akan berikan update lagi. Sekaligus saya mau remind ke teman-teman sekalian, nanti di hari Kamis, tepatnya tanggal 29, kita akan mengadakan live streaming di YouTube. So make sure kalian stay tune untuk following this live streaming. Alright, so thank you so much once again guys. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.